Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Siap. Kalau sudah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik, Bu. Tempat duduk siap, gerak. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, semoga dengan berdoa tadi, proses pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu masuk pada pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran Ananda, apakah Ananda hadir semuanya pada pagi hari ini. Julius Manrido ada? Hadir, Bu. Isni Nurhayati? Hadir, Bu. Agnes Pinasti? Hadir, Bu. Wina Filiza Putri? Hadir, Bu. Putri Pramita Agusti? Ada Putri? Ada, Bu. Ada. Baiklah, Alhamdulillah semuanya Ananda hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan perhatikan terlebih dahulu kondisi di sekitarnya. Apakah ada sampah yang berserakan atau mejanya yang belum rapi? Kalau ada sampah dipungut terlebih dahulu, kemudian dibuang ke tong sampah. Baik, aturan selama belajar dengan Ibu, tidak ada yang keluar masuk selama proses pembelajaran yang berlangsung, kecuali hal yang sangat penting atau urgen. Misalnya dipanggil oleh guru ke kantor atau Ananda mau ke kamar mandi. Setelah itu, diharapkan selama proses pembelajaran berlangsung, semuanya menjaga ketertiban kelas, tidak ada yang meribut pada saat proses pembelajaran yang berlangsung. Paham, Ananda? Paham, Bu. Bu. Baik, semua perlengkapan belajarnya tolong dipersiapkan di atas meja, yang tidak ada hubungannya disimpan terlebih dahulu ke dalam tas. Baiklah, Ibu akan menampilkan slide PPT Ibu pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu materi baru, sistem persamaan linear 3 variabel. Yang mana pada hari ini untuk sistem persamaan linear 3 variabelnya, Ibu akan fokuskan dulu ke metode substitusi. Nah, coba Ananda perhatikan video pembelajaran berikut untuk motivasi kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu akan menampilkan terlebih dahulu videonya, silahkan Ananda simak video berikut. Ciloknya 2, tahunya 2, sama bapaknya 2. Mbak, saya ciloknya 2, tahunya 2, sama bakarnya 2. 6.000. Saya juga, Mbak. Ciloknya 2 sama tahunya 4. 5.000. Edra, Zidan, makan juga yuk. Bisa kan lu pesan makanan. Pesan, Bang Edra. Mbak, saya 1 cilok, 1 tahu sama bakarnya 2. Berapa, Mbak? 4.000. Ya, makasih, Mbak. Nah. Kita makan ini. Di sana aja yuk. Ayo. Udah yuk. Sini aja deh. Ania, lupa saya. Kenapa? Lupa saya aja Fikri. Oh, kok bisa? Nggak tahu, hilang orangnya kayak ditelan bumi. Wih, kayaknya enak nih. Nah, ini deh orangnya.
Lepek, mau coba nggak? Enggak, makasih. Nanti saya beli aja sendiri. Tapi ngomong-ngomong, uang saya cuma 3.500. Kira-kira saya dapat beli apa ya? Nah, nggak tahu saya. Tadi saya cuma beli 2 cilok sama 4 tahu. Terus saya disuruh bayarnya 5.000. Kalau saya cuma beli 1 cilok, 1 tahu sama 4.000 aja kok. Tapi bisa kok, Pik, kita tahu. Kita pakai konsep matematika aja. Oh, jadi harga 1 cilok 1.500, harga 1 tahu 500, dan harga 1 bakwan 1.000. Jadi kalau gitu saya bisa beli 1 cilok, 2 tahu, dan 1 bakwan dengan uang 3.500. Ya, betul, Pik. Alhamdulillah. Akhirnya I'm coming, kantin. Pik, uangmu ketinggalan. Astaga. Baik, ini untuk persepsi. Sebelumnya Ananda pada sekolah menengah pertama atau SMP sudah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang perhatikan permasalahan yang Ibu tampilkan di slide PPT Ibu berikut, yaitu masa kehamilan rata-rata dalam hari dari kucing dan kelinci apabila dijumlahkan adalah 95 hari. Masa kehamilan kucing lebih lama 31 hari dari masa kehamilan kelinci. Berapa hari rata-rata masa kehamilan kucing dan kelinci? Nah, menurut Ananda, sudah bisakah Ananda menyelesaikan permasalahan yang Ibu sajikan di slide PPT Ibu? Ada yang masih ingat materi SMP-nya tentang SPLDV? Masih, Masih, Bu. Bu. Nah, kira-kira dari masalah yang Ibu sajikan bisa nggak menyelesaikannya? Nah, Bisa, Bu. sekarang perhatikan penyelesaian yang sudah Ibu selesaikan berikut. Yang pertama, langkah kita itu kita buat dulu apa yang diketahuinya, kemudian setelah itu kita buat apa yang ditanyanya seperti yang Ibu tayangkan di slide PPT Ibu. Selanjutnya pada penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu dengan, misalkan untuk kucingnya kita misalkan dengan variabel X, untuk kelincinya dengan variabel Y. Terserah Ananda mau memisahkannya dengan huruf apa. Kemudian kita buatkan model matematikanya, yaitu X ditambah Y sama dengan 95 untuk persamaan yang pertama. Kemudian X sama dengan 31 ditambah Y itu untuk persamaan yang kedua. Kita selesaikan dengan metode substitusi. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. X ditambah Y sama dengan 95, maka nilai X-nya tadi di modelnya kita dapatkan 31 ditambah Y sama dengan 95, Y-nya kita dapat 2Y sama dengan 95 dikurang 31, maka nilai Y-nya adalah 32. Kemudian kita substitusikan nilai Y yang 32 tadi ke persamaan 2. Maka nanti akan kita dapatkan nilai X-nya yaitu 63. Jadi rata-rata kehamilan kucing adalah 63 hari dan rata-rata kehamilan kelinci adalah 32 hari. Nah, sekarang untuk mengingat kembali pemahaman Ananda tentang materi SPLDV ini, silahkan Ananda kerjakan kuisis yang sudah Ibu bagikan ke grup WA-nya masing-masing. Untuk pengerjaan kuisisnya bisa dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Tidak ada yang mencontoh punya temannya.
Sudah ada yang selesai? Nah, Ibu akan cek dari tempat Ibu. Di sini terlihat Julius Manrido sudah selesai mengerjakan kuisnya. Bagus ya, Julius Manrido mendapatkan nilai 100. Betul semua. Selanjutnya disusul oleh Wina Friliza Putri. Bagus ya Wina, Ananda betul semuanya. Baru 2 yang masuk ke Ibu. Nah, ini ada satu lagi yaitu Agnes Menasti. Bagus ya Agnes, betul semuanya, berarti kamu masih ingat materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, semuanya sudah masuk, rata-rata sudah bisa mengerjakan tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin dan jujur, diharapkan peserta didik dapat yang pertama yaitu menyatakan konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat, kemudian menyusun model matematika dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan SPLTV dengan benar, kemudian menentukan himpunan penyelesaian SPLTV menggunakan metode substitusi dengan benar. Yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Nah, pentingnya belajar sistem persamaan linear 3 variabel yaitu yang pertama mempelajari metode sistem persamaan linear 3 variabel sangat penting dan membantu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari seperti mencari tahu harga per item sebuah barang yang dibeli secara global antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian, memodelkan penjualan beberapa macam produk agar memenuhi target penjualan tertentu. Nah, dengan mempelajari SPLTV ini, Ananda dapat nanti menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Paham, Ananda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya yaitu tahapan kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, pembelajaran kita menggunakan LKPD. Baca LKPD yang Ibu bagikan nanti, kemudian pahami dengan seksama. Yang kedua, diskusikan dengan teman satu kelompok berkaitan mengenai permasalahan pada LKPD yang dibagikan dan tuliskan penyelesaiannya pada bagian yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu jika terdapat kesulitan dalam memahami atau menentukan penyelesaian permasalahan, maka mintalah bimbingan pada guru. Dan yang terakhir yaitu pilih salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. Nah, di sini Ibu akan menampilkan jenis penilaian yang akan dilakukan, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di dalam sikap ini, Ibu akan menilai kerjasama Ananda, tanggung jawab Ananda, disiplin Ananda, dan kejujuran Ananda. Selanjutnya, untuk pengetahuan, Ibu akan memberikan satu buah soal formatif berupa uraian. Dan untuk keterampilan juga sama, satu buah soal formatif berupa satu buah soal uraian. Nah, Ibu sudah membagi kelompok belajarnya yang sudah Ibu share ke grup WA-nya supaya Ananda ingat. Ibu ingatkan kembali melalui slide PPT siapa-siapa saja anggota kelompoknya agar tidak tertukar atau salah duduk. Untuk kelompok pertama kita namakan kelompoknya dengan koefisien. Dan untuk kelompok kedua, kita namakan nama kelompoknya dengan variabel. Untuk anggota kelompok 1 ada Dwi, Wina, dan Rido. Kemudian untuk kelompok 2 ada Agnes, ada Isni, ada Putri, dan ada Kenny Desvita. Paham, Ananda? Paham, Bu. Paham. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, silakan ketua kelas untuk ke depan menjemput LKPD untuk dibagikan kepada masing-masing temannya. Silakan Rido. Ya, Bu. Ini satu-satu, Bu? Ya, bagikan satu per orang. Ya, Bu. Ini kelompok 1. Udah, Bu? Sudah.
Nah, sekarang ayo amati permasalahan yang ada di LKPD dan di slide PPT yang ada di depan. Permasalahannya sama, yang mana permasalahannya yaitu Istana Pagoruyung merupakan bangunan rumah gadang yang menjadi objek wisata terkenal di Sumatera Barat. Letaknya di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum masuk ke Istana Pagoruyung, setiap wisata yang ingin pergi wisata ke sana wajib membeli tiket masuk terlebih dahulu dengan kategori anak-anak, pelajar, dan dewasa. Pada saat liburan akhir tahun, keluarga Pak Reza pergi berlibur ke Istana Pagoruyung. Dia membeli 3 tiket untuk anak-anak, 4 untuk pelajar, dan 1 untuk orang dewasa seharga Rp56.000. Kemudian keluarga Pak Hasan membeli 4 tiket untuk anak-anak, 3 untuk pelajar, dan 2 untuk dewasa seharga Rp88.000. Kemudian keluarga Pak Yakub juga ikut membeli tiket, 1 untuk anak-anak dan 3 untuk orang dewasa seharga Rp52.000. Berapakah harga masing-masing tiket untuk anak-anak, pelajar, dan dewasa? Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa Ananda lihat melalui link YouTube yang Ibu tampilkan di depan. Nanti akan Ibu bagikan ke grup masing-masing WA-nya. Sampai di sini paham Ananda? Sekarang silahkan berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya. Ibu beri waktunya 25 menit dimulai dari sekarang. Sudah ada yang selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Berarti Masih yang kami, menghitung, Bu. ya, masalah ini kami buat modelnya juga ya, Bu, seperti yang SPLDV itu ya, Bu? Iya, Oh ya, Bu. benar sekali Rido. Ibu, ini Ya, memisalkannya boleh memakai huruf apa saja ya, Bu ya? boleh asalkan tidak sama hurufnya. Nggak Boleh, harus X, Y, Z dan, Bu? tidak. Misalkan A, B, C juga boleh. Boleh juga Ananda misalkan anak-anak misalkan dengan huruf A, awalan hurufnya A, kemudian pelajar dengan P juga boleh, dan seterusnya. Tidak harus X, Y, dan Z, kan masih ada abjad yang lainnya. Oh ya, Bu. Sudah ada yang siap? Dikit lagi, Bu. Putri itu bicara sama kawan. Putri itu ngobrol, Bu. Putri, kenapa mengobrol dengan temannya? Nggak ada, Bu. Tadi kan Rido udah Ibu ngajak, Bu. sampaikan aturan pembelajaran kita sebelum kita mulai pembelajarannya. Iya, Bu. Sudah ada yang siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah? Ada Sudah. yang berani mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan? Untuk kelompok 1, siapa yang bisa mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan? Dapat nilai kan, Bu? Iya, dapat nilai. Nanti biarlah setiap kelompok apa yang kami, Bu. Anda kerjakan ada nilainya. Nah, kelompok kami aja, Bu. Kelompok 1, siapa temannya yang mau mempresentasikan, Rido? Wina saja, Bu. Winanya katanya siap. Wina. Baik, pinjam sebentar LKPD-nya untuk Ibu foto dan Ibu tampilkan di depan. Nah, silahkan Wina untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 dengan anggotanya Dwi, Wina, sama Rido akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dibacakan lagi, Bu, masalahnya. Langsung, ya bacakan Win.
Istana Pagaruyung merupakan bangunan rumah gadang yang menjadi objek wisata terkenal di Sumatera Barat. Terletak di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum masuk, setiap pengunjung yang ingin pergi berwisata harus membeli tiket masuk dengan kategori yaitu anak-anak, pelajar, dan dewasa. Pada saat liburan akhir pekan, 3 keluarga besar pergi berlibur ke Istana Pagaruyung, yaitu keluarga Pak Reza membeli 3 tiket untuk anak-anak, 2 untuk pelajar dan 1 untuk orang dewasa seharga 56.000. Kemudian keluarga Pak Hasan membeli 4 tiket untuk anak-anak, 3 orang pelajar dan 2 untuk orang dewasa seharga 88.000. Keluarga Pak Yakub juga membeli tiket 1 untuk anak-anak dan 3 untuk orang dewasa seharga 52.000. Berapa harga masing-masing tiket untuk anak-anak, pelajar, dan dewasa? Lanjut, Win. Berdasarkan permasalahan di atas, apakah yang diketahui dari permasalahan di atas? Yang diketahui di sini yaitu banyak tiket yang dibeli. Yang pertama yaitu ada Pak Reza, 3 anak, ditambah dengan 2 pelajar, ditambah dengan 1 orang dewasa, yaitu 56.000. Untuk Pak Hasan, yaitu 88.000, dan Pak Yakub, yaitu 52.000. Yang ditanya pada permasalahan di atas adalah berapa harga masing-masing tiket untuk anak-anak, pelajar, dan dewasa. Ayo kumpulkan informasi yang diperoleh dari buku paket, bahan ajar, dan sumber lainnya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV dengan metode substitusi. Apakah yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel metode substitusi? Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Sebutkan langkah-langkah menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Langkah yang pertama yaitu mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari permasalahan yang diberikan. Yang kedua, menentukan pemisalan variabel pada masalah kontekstual SPLTV. Yang ketiga, menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual SPLTV. Yang keempat, pilih salah satu persamaan yang sederhana. Nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Yang kelima yaitu substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 4 pada 2 persamaan yang lainnya, sehingga diperoleh SPLTV. Yang keenam, kita selesaikan SPLTV yang diperoleh dengan substitusi pada langkah kelima. Langkah ketujuh yaitu substitusikan 2 nilai variabel yang diperoleh pada langkah 6 ke salah satu persamaan, semua untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Setelah mengumpulkan informasi, coba perhatikan sistem persamaan berikut. Di sini persamaannya itu 3X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan negatif 3, 5Y dikurang 2Z sama dengan 2, 5Z sama dengan 20. Menurut Ananda, apakah persamaan di atas termasuk SPLTV? Jawabannya yaitu iya, karena ada 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Apa ciri-ciri persamaan linear SPLTV? Linear 3 variabel atau SPLTV menggunakan tanda sama dengan memiliki 3 variabel dan ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Menurut pendapat Ananda, metode apa yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang cocok digunakan yaitu metode substitusi. Apa alasannya? Karena ada salah satu persamaan yang memiliki bentuk sederhana.
Bu, boleh digantikan, Bu? Boleh, siapa yang menggantikan teman kelompoknya? Rido, Bu. Ya, silahkan Ridho. Baik, Bu. Kami lanjutkan. Di Ayo Menyelesaikan Masalah, Bu, langkah pertamanya itu kami membuat pemisalan, Bu. Yang pertama, di nama pembeli tiket itu Pak Reza. Jenis tiket anak itu ada 3, pelajar 2, dewasa 1. Dengan harga totalnya itu 56.000, Bu. Kemudian Pak Hasan, untuk anak-anak 4, pelajar 3, dewasa 2 dengan harga 88.000. Kemudian Pak Yakut, anak-anak 1, pelajar. Ini pelajarannya tidak ada, Bu. Cuman dewasa aja 3 dengan totalnya 52.000. Kemudian dari sini, Bu, kami misalkan anak-anak itu ke dalam variabel X, pelajar itu Y, dan dewasa itu Z, Bu. Lanjut, Ridho. Kemudian dari pemisalan itu dapat model matematikanya berdasarkan Pak Reza, Pak Yakut tadi, Bu. Ada 3X tambah 2Y tambah Z akan sama dengan 56.000, itu persamaan 1. 4X tambah 3Y tambah 2Z akan sama dengan 88.000, itu persamaan 2. Sedangkan X tambah 3Y akan sama dengan 52.000, itu adalah persamaan 3. Kemudian dari persamaan 1, 2, 2, dan 3 ini kami ambil persamaan yang paling sederhana, itu persamaan 3. Jadi dari persamaan 3 ini kami rubah ke dalam bentuk eksplisit, yakni bentuk X-nya di luar, berarti X akan sama dengan negatif 3Y ditambah 52.000. Jadi ini persamaan keempat. Kemudian dari persamaan 4 itu kami substitusikan nilai persamaan 4 itu ke persamaan pertama. Yang persamaan pertamanya kan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 56.000. Dan dari X-nya kami ganti dengan negatif 3Y tambah 52.000. Berarti 3 kali negatif 3Y tambah 52.000 tambah 2Y tambah Z sama dengan 56.000. Kemudian 3 ini kami kalikan ke dalam. Dapatnya negatif 9Y tambah 156.000 tambah 2Y tambah Z akan sama dengan 56.000. Didapatlah 2Y kurang 8Z sama dengan negatif 100.000. Itu persamaan 4. Kemudian kami substitusikan nilai X dari persamaan 3 yang kami peroleh tadi ke persamaan 2. Yakni 4X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 88.000. Kami ganti nilai X-nya dengan negatif 3Y tambah 52.000. Dengan proses perkalian didapat 3Y kurang 10Z sama dengan 120.000. Itu adalah persamaan 5. Kemudian dari persamaan, kan udah dapat tadi persamaan 4 dan 5. Dari 4 dan 5 itu kami olah lagi. Kami robah persamaan 4-nya, 2Y kurang 8Z sama dengan negatif 100.000, dengan Y-nya itu bentuk tunggal, berarti didapat negatif 50.000 tambah 4Z. Kemudian kami substitusikan nilai Y ini ke persamaan 5. 3Y kurang 10Z sama dengan 120.000. Kami ganti atau kami substitusikan Y sama dengan negatif 50.000 tambah 4Z ke persamaan 5. Diperoleh 3 kali negatif 50.000 tambah 4Z kurang 10Z sama dengan 120.000. Kemudian dapat kami hasil Z-nya itu 15.000. Karena Z-nya udah dapat 15.000, kami dapat mencari nilai Y-nya. Kami substitusikan Z-nya itu ke persamaan 4. Jadi dapat 2Y kurang 8Z sama dengan negatif 100.000. Kami ganti atau substitusi Z-nya 15.000. Diperoleh 2Y sama dengan 20.000. Y sama dengan 10.000. Udah dapat nilai Y sama nilai Z. Setelah itu, untuk mencari nilai X, kami substitusikan nilai Y dan Z yang telah didapat ke persamaan 1. Sehingga didapat 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 56.000. Kami substitusikan Y-nya 10.000, Z-nya 15.000. Kemudian dapat 3X tambah 20.000 tambah 15.000 akan sama dengan 56.000. 3X sama dengan 56.000 kurang 35.000. Dapat 3X sama dengan 21.000 dan X-nya itu dapat 7.000.
Sehingga dari sini dapat kami simpulkan karena dapat kami simpulkan penyelesaian dari masalah yang telah selesaikan di atas. Jadi harga tiket untuk masing-masing anak adalah 7.000, sedangkan untuk pelajar itu 10.000 dan untuk dewasa itu 15.000. Kemudian kegiatan 8, ayo menyimpulkan dari rangkaian. Digeser ke atas nak, Bu? Nah, itu. Baik, lanjut. Dari permasalahan yang telah diselesaikan, maka dapat kami tentukan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel, yakni itu A1. A1X tambah B1Y tambah C1Z akan sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z akan sama dengan D3. Itu adalah persamaan 3. X, Y, Z itu kami sebut dengan variabel, sedangkan A1, B1, C1 itu disebut dengan koefisien, sedangkan D1 adalah konstanta. Masing-masing dari nilai A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D3, sampai dengan D1, D2, D3 adalah bilangan real, dan A1, B1, C1 itu tidak ketiganya 0, A2, B2, C2 tidak ketiganya 0, A3, B3, C3 tidak ketiganya 0. Kemudian A1, A2, A3 tidak ketiganya 0, A1, B2, B3 tidak ketiganya 0, dan C1, C2, C3 tidak ketiganya 0. Itu adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian dari kegiatan yang kami lakukan tadi dapat kami simpulkan metode substitusi itu adalah memasukkan atau mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Kemudian, menurut pendapat kamu, apa saja langkah-langkah dalam penyelesaian SPLTP metode substitusi? Di sini kami membuat yang pertama itu membuat apa yang diketahui dan ditanya, kemudian membuat model matematikanya, kemudian kami pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Yang keempat, kami substitusikan persamaan pada langkah ketiga ke dua persamaan lainnya. Dan yang kelima, langkah keempat diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian kami selesaikan dengan metode substitusi. Kemudian yang keenam, substitusi 2 nilai variabel yang diperoleh langkah 5 ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel ketiga. Itulah yang dapat kami simpulkan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 1. Dapat nilai kan, Bu? Dapat. Bagus. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1 tadi, untuk kelompok lainnya, apakah ada yang ingin bertanya atau ada hasilnya yang berbeda dari yang dipresentasikan oleh temannya? Bagaimana kelompok 2? Kami cuma beda pakai ininya, Bu. Misalnya pakai A, B, C, Bu. Kalau kami. Beda variabel. Ya, boleh iya, Bu, hasilnya variabel. sama. Hasilnya sama, Agnes? Sama, Bu. Tadi memang ada yang salah, tapi sudah benar, Bu. Nah, berarti untuk metode substitusi ini, apakah Nanda sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Ananda semuanya, setelah Ananda menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tadi, sekarang silahkan Anda perhatikan di bagian belakang LKPD-nya ada kegiatan Ayo Berlatih. Silahkan diskusikan bersama teman anggota kelompoknya untuk menyelesaikan soal Ayo Berlatih tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, Bu.
Apakah ada yang dikeragukan dari soal yang diberikan di kegiatan Ayo Berlatih? Tidak, Bu. Sedang proses, Bu. Ini kalau udah siap boleh dikumpul, Bu? Boleh. Bagi yang sudah siap, silahkan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Nanti Ibu Oke. akan mengecek masing-masing LKPD-nya apakah Ananda bekerja atau hanya mengandalkan teman sekelompoknya. Bagi yang sudah siap, silahkan dikumpul ya. Oh, baik, Bu. Nah, terima kasih Ananda sudah mengumpulkan semua LKPD-nya. Dari hasil diskusi kita tadi, bisakah Ananda menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba saya, Bu. Ya, silahkan Rido. Ayo kita simpulkan. Pas apanya itu, Bu, kalau metode substitusi itu kan metode apa namanya itu memasukkan gitu, Bu, mengganti nilai variabelnya. Ya, Tapi karena ini 3 variabel, berarti kita lihat dulu persamaan yang paling sederhana. Misalkan apa yang paling sederhana persamaannya? Misalnya yang kayak tadi, Bu, X-nya kan sederhana tuh. ya, Berarti nilai X-nya itu kita jadikan bentuk sendiri, nah, didapat X-nya ini, kemudian kita substitusikan ke persamaan lain. Nah, gitu, Bu, yang substitusi itu. ya. Bagus, Rido. Ada lagi untuk teman yang lain memberikan kesimpulan? Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini untuk bentuk umum SPLTV-nya seperti yang sudah dipresentasikan oleh teman Ananda tadi, bisa Ananda perhatikan di slide PPT Ibu. Kemudian untuk metode SPLTV substitusi sudah benar apa yang disampaikan oleh temannya tadi, yaitu memasukkan atau menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya juga sudah benar dari yang disebutkan oleh teman Ananda Rido tadi, yaitu yang pertama kita membuat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kemudian kita membuat pemisahan variabelnya pada masalah kontekstual yang diberikan. Kemudian kita membuatkan model matematikanya. Setelah itu, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Lalu kita substitusikan sehingga dia nanti berbentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian dari SPLDV yang kita dapat, kita selesaikan juga dengan seperti langkah sebelumnya, itu dengan metode substitusi. Sehingga kita dapatkan 2 buah nilai variabelnya, yaitu setelah itu, untuk yang langkah terakhir, setelah kita dapatkan 2 nilai variabelnya, kita substitusikan lagi ke persamaan semula, sehingga kita dapatkan untuk nilai variabel yang ketiga. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah Ananda sudah paham semuanya tentang materi substitusi ini, metode substitusi? Paham, Bu. Nah, kalau sudah, silahkan Ananda kerjakan soal formatif yang Ibu tampilkan di slide PPT Ibu. Kerjakan di kertas 2 lembar secara mandiri, tidak boleh mencontoh punya temannya. Nanti kalau sudah ada yang selesai, silahkan dikumpul ke meja Ibu di depan kelas. Nah, selesaikan soal formatif yang Ibu berikan yang ada di slide PPT Ibu, silahkan dikerjakan dimulai dari sekarang. Sudah ada yang selesai? Dikit lagi, Bu. Kalau sudah ada, silahkan dikumpul ke depan. Udah selesai, Bu. Nah, kalau sudah, dikumpul ke depan. Sudah selesai Baik. semuanya ya? Nah, Sudah, Bu. sekarang untuk tugas di rumah,
Kerjakan latihan di buku paketnya untuk buku paket penerbit Erlangga yang dikarang oleh Nur Mandiri. Kerjakan soal nomor 7 dan nomor 8 pada halaman 97. Catat ini jangan sampai lupa, buat di catatannya, nanti setelah sampai di rumah buka bukunya dan kerjakan tugas yang Ibu berikan untuk dikumpul pada pertemuan minggu depan. Nah, materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel, tapi metodenya untuk metode eliminasi. Kalau tadi substitusi, yang minggu depan untuk metode eliminasi. Silahkan baca-baca dulu materinya sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.